Warta Gereja Minggu 7 Juni 2020. Segenap Majelis GKJ Klaten mengucapkan selamat beribadah kepada segenap jemaat GKJ Klaten. Romawi 1. Ibadah Minggu di rumah. Sehubungan dengan perkembangan pandemik COVID-19, maka untuk sementara ibadah minggu, sekolah minggu, dan kegiatan-kegiatan sarasian dan kegiatan ibadah lainnya di bulan Juni masih diadakan di rumah masing-masing. Ibadah selanjutnya akan diatur kembali setelah memperhatikan situasi dan kondisi. Video tuntunan akan dipersiapkan oleh bidang ibadah bersama tim multimedia GKJ Klaten. Mohon perhatiannya. Romawi 2. Pelaksanaan pencatatan perkawinan selama masa pandemi COVID-19. Berdasarkan surat edaran dari Disdukcapil Kabupaten Klaten, maka ada beberapa hal yang perlu disampaikan sebagai berikut. 1. Pencatatan perkawinan tetap dilayani Dukcapil Klaten bagi pasangan pengantin yang keduanya berdomisili di Klaten, dan untuk sementara pencatatan perkawinan dilakukan di rumah pasangan atau di gereja. 2. Bagi pasangan pengantin yang salah satu berasal dari luar Klaten, maka untuk sementara ini pelaksanaan pencatatan perkawinan di Dukcapil ditunda sesuai himbauan pemerintah. Para pemuka agama dalam melangsungkan perkawinan umatnya agar berpedoman pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang tahun 1974, sehingga berbunyi sebagai berikut. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Mohon perhatiannya. Majelis GKJ Klaten mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Majelis mengucapkan terima kasih. Demikian warta gereja kami sampaikan. Warta selengkapnya dapat dibaca di Warta Lipat. Selamat mengikuti ibadah. Tuhan memberkati. Marilah kita memulai ibadah ini dengan menaikkan pujian kepada Tuhan, dengan menyanyikan Kidung Jemaat 14 bait 1 dan 2. Muliakan Tuhan Allah. Jemaat dimohon berdiri. Shalom, selamat berjumpa kembali saudara-saudara sekalian, anak-anakku, remaja pemuda, dan seluruh jemaat dimanapun berada. Mari kita menyatukan hati untuk kembali mengikuti ibadah yang diselenggarakan oleh Gereja Kristen Jawa Klaten. Kita memasuki votum dan salam. Marilah ibadah ini kita khususkan bersama-sama dengan mengaku bahwa Tuhan Allah, Sang Pencipta langit dan bumi, adalah sumber pertolongan kita.
kasih karunia Allah Bapa dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus bersama persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Dipersilahkan duduk. Marilah kita memuji nama Tuhan disertai dengan rasa syukur atas berkat yang Tuhan berikan bagi keluarga kita hari ini. Bersama-sama kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 19 bait pertama dan ketiga. Tuhanku Yesus. Saudara sekalian, mari menyatukan hati untuk menaikkan doa pembuka, agar damai sejahtera dari Tuhan dan tuntunan Roh Kudus menyertai seluruh rangkaian ibadah yang kita lakukan. Kita satu di dalam doa. Kami datang ke hadirat-Mu, ya Tuhan Allah kami, disertai rasa bersyukur karena berkah, berupa kesehatan, keselamatan, yang Tuhan percayakan menjadi anugerah bagi kehidupan kami hingga saat ini. Kami memohon dan berseru kepada Tuhan untuk diberikan tuntunan dan pertolongan, di mana kami saat ini sedang mengadakan ibadah bersama umat-Mu sekalian di rumah masing-masing dalam kebersamaan hati, menyembah, memuji, berdoa, dan menantikan sabda Tuhan. Berkati jalannya ibadah kami, sucikan hati dari dosa dan segala kesalahan, dan berikanlah damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa di dalam Kristus Yesus dan kuasa Roh Kudus, memberkati kami semua yang beribadah saat ini, awal sampai pada akhir nanti. Demikian ya Tuhan, kami membuka ibadah ini dengan memohon di dalam doa. Kepadamu seru doa kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara sekalian, Tuhan Yesus menyatakan perintah dalam bentuk hukum yang kita terima, yaitu perintah hukum kasih. Mari kita perhatikan dan kita hayati apa yang Tuhan Yesus ajarkan di dalam hukum kasih-Nya ini. Tertulis di dalam Injil Matius 22, ayat yang ke-37 hingga ayat 40, yang demikian bunyi sabdanya. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikian bunyi hukum kasih dari Tuhan. Sangat sering kita menerima, namun dalam segala kesadaran kita belum sempurna menjalani isi hukum kasih ini. Oleh karena itu, dalam penyesalan, mari kita ungkapkan pertobatan, memohon ampun karena belum hidup di dalam ajaran kasih yang Yesus nyatakan.
diberi waktu kepada setiap jemaat untuk menyatakan penyesalannya. Mari bersama menyesali dosa melalui nyanyian penyesalan dosa dari Kidung Jemaat 25 bait 1 dan 3. Ya Allahku di cahayamu. Berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Dengan rasa syukur, kini mari kita perhatikan dan terima bersama-sama pembacaan berita anugerah dari 2 Korintus 13 ayat 13 yang demikian bunyinya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Serta petunjuk hidup baru, bacaannya diambil dari Matius 28 ayat 19 sampai 20a, yang demikian bunyinya. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Saudara sekalian, mari kita bersama dengan penuh rasa syukur menerima kesempatan memanjatkan permohonan doa-doa kita kepada Tuhan di dalam doa syafaat, berdoa untuk bangsa negara kita, berdoa untuk seluruh kehidupan keluarga-keluarga di tengah jemaat, maupun juga karya-karya pelayanan yang Tuhan percayakan. Mari dengan penuh keyakinan kita memasuki doa syafaat bersama-sama. Dalam segala puji dan hormat, kami menaikkan sembah kepadamu, ya Tuhan Allah, Sang Pencipta alam semesta, Tuhan yang penuh kuasa, yang kami sembah dan sebut namanya dalam nama Tuhan Yesus. Kini kami memohon, terima dan dengarkanlah seru doa syafaat umat-Mu. Kami berdoa untuk bangsa negara kami. Tuhan karuniakan berkah, ketentraman, kedamaian, dan upaya untuk dapat pulih bebas dari wabah pandemik virus corona COVID-19 ini. Tuhan memberkati seluruh upaya yang dilakukan baik oleh gugus tugas nasional sampai di tingkat kabupaten, kota, di setiap wilayah Nusantara ini dapat bekerja menghadapi bersama-sama untuk penuntasan perkembangan wabah virus corona di tanah air kami. Kami berseru-seru kepada Tuhan, tolonglah segera berakhir wabah ini, sehingga kami boleh segera memulai seluruh aktivitas kegiatan, baik itu ekonomi, pendidikan, ibadah, dan warna-warna pekerjaan lain
yang menjadi sumber penopang kehidupan dan kesejahteraan masyarakat ini. Kami doakan pula sanak saudara kami yang terdampak, baik itu keluarga dari mereka yang menderita secara langsung, maupun terdampak tempat bekerjanya harus tutup, kehilangan ruang usaha, di PHK dari tempat di mana jemaat kami beraktivitas kerja, sehingga berdampak kepada kesejahteraan, ketentraman, dan juga kecukupan kebutuhan keluarga. Kepadamu ya Tuhan, kami memohon pertolongan. Engkau beri kekuatan batin, semua dalam kesabaran, tetap berusaha dan berdoa, memohon dan mencari apa yang menjadi keperluan mereka, diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa saat ini untuk jemaat yang sedang dalam keterpurukan hati, mengalami keprihatinan, mereka yang menderita sakit, dirawat di rumah ataupun di tengah keluarga. Kami juga berdoa untuk para adioswo yang sudah dalam keadaan sepuh, dalam perawatan keluarga masing-masing. Semua dihiburkan Tuhan, menghadapi suasana yang ada dalam kesehariannya, disertai dengan rasa syukur, penuh kegembiraan di hati. Keluarga-keluarga hidup dalam rukun, jauh dari konflik, demikian pula dilimpahi rezeki dan berkah. Kami juga mendoakan gereja, para majelis gereja yang menunaikan tugas pelayanan. Tuhan berkati supaya dapat menunaikan pekerjaan mereka, pelayanan mereka, dalam tuntunan dan urapan kuasa Roh Kudus-Mu. Tak lupa kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang menunaikan tugas belajar secara online tentunya dari rumah masing-masing, diberi kesanggupan, kesetiaan, jauh dari kejenuhan. Bagi mereka yang harus menghadapi tes atau ujian-ujian lewat online pun, Tuhan beri kemudahan, kelancaran. Tak lupa kami juga mohonkan berkat, seminggu akan melanjutkan kehidupan kembali di tengah kami menjalani kehidupan masing-masing. Tuhan sertakan kepada kami keselamatan, Tuhan sertakan kepada kami kesehatan, Tuhan sertakan kemudahan dalam mengurus segala sesuatu, dan lindungi kami dari yang jahat, lindungi dari sakit, penyakit, halangan, dan rintangan. Berikan kami rezeki yang cukup untuk kehidupan kami bersama anggota keluarga kami masing-masing. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Terimalah dan dengarkan semua doa syafaat ini ya Tuhan, karena semua kami minta hanya di dalam nama Kristus Yesus. Selanjutnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menyertai dengan Roh Kudus. Semua bacaan firman dapat kami mengerti isinya, kami renungkan dan kami jalani. Bersabdalah ya Tuhan kepada umat-Mu saat ini. Kami siap menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, seru doa kami panjatkan. Haleluya. Amin. Saudara sekalian, kini kita akan bersama mendengar, merenungkan apa yang menjadi firman Tuhan, makanan bagi jiwa kita semua. Untuk itu persiapkan hati saudara, arahkanlah kepada Tuhan dan terimalah pembacaan firman-Nya. Saat ini pembacaan diambil dari Injil Matius pasal yang ke-28, ayat 16 sampai 20. Demikian bunyi sabda Tuhan di dalam Injil Matius 28 ayat 16 sampai 20. Firman-Nya berkata, "Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembah-Nya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, 'Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman.' Demikian
bunyi bacaan firman Tuhan. Berbahagialah yang berkenan mendengar firman ini, merenungkan dan siap menjalani dalam kehidupan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom saudara-saudara, bagaimana situasi keluarga saat ini? Tidak terasa kita sudah melaksanakan seluruh aktivitas di rumah memasuki bulan yang ketiga di bulan Juni ini. Ya, hari ini merupakan minggu pertama di bulan Juni. Di sisi lain, memang belum secara keseluruhan dalam keadaan normal total. Masih ada kerawanan-kerawanan berkaitan dengan kewaspadaan terhadap pandemik virus COVID-19 Corona ini. Untuk itu, Majelis GKJ Klaten khususnya masih menerapkan pelayanan ibadah secara online. Untuk saat ini, kita akan siapkan sampai dengan akhir bulan Juni. Dan sesudah itu kita evaluasi kembali perihal pelaksanaan ibadah, apakah sudah bisa berjalan kembali seperti sedia kala, yaitu pertemuan-pertemuan di gedung gereja. Tapi sampai dengan akhir Juni, kita majelis gereja memutuskan untuk dilayankan dengan tuntunan online terlebih dahulu, sembari memantau perkembangan situasi, semoga betul-betul dalam keadaan aman, pulih, dan segera mereda sirna wabah di tanah air kita. Baik saudara-saudara, di minggu pertama bulan Juni ini kita memasuki Minggu Trinitas. Minggu di mana kita mengenal kesatuan, keesaan yang unik dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di mana ini menggambarkan satu citra diri Allah sendiri, yaitu Allah yang harmonis. Tidak ada pertentangan Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam figur kealahan, dalam satu kesatuan karya, saling melengkapi, saling mengisi, saling menyempurnakan, karena Allah kita adalah maha sempurna. Tidak ada kekurangan. Tidak ada hal-hal yang menjadikan Bapa, Putra, dan Roh Kudus ini berada dalam ruang kesulitan atau ruang konflik. Tetapi selalu memberikan gambaran ruang damai sejahtera. Kita punya Allah yang seperti itu. Kita punya Tuhan yang saudara sebut dan sembah setiap saat itu sebagai pribadi yang memberikan gambaran keesaan, keharmonisan. Bukan hanya keadaan pulih, tapi keadaan yang utuh, tanpa cacat, tanpa celah, dalam membangun keesaannya. Subtema Minggu Trinitas ini yaitu terlibat memulihkan ciptaan bersama Allah, Trinitas. Kita sadari kehidupan wadak yang ada di muka bumi ini adalah karya ciptaan Allah yang Maha Agung. Kitab Kejadian mencatat itu. Sekalipun itu karya ilahi, namun kita juga menyadari ciptaan yang wadak ini tidak bernilai abadi. Tapi, sekalipun tidak bernilai kekal atau abadi, bukan pula berarti bisa serta-merta dimusnahkan atau dirusakkan, apalagi oleh ulah kebodohan, ketamakan, kelalaian, kecerobohan, atau dari bentuk-bentuk
cacat celah manusiawi kita, membuat ciptaan yang fana ini mengalami kerusakannya. Saya ulangi sekali lagi, dunia dan segala isinya bisa rusak, fana sifatnya, tapi kerusakannya, garis bawahi, jangan karena akibat ulah kebodohan, kecerobohan, kelalaian, ataupun ketamakan manusia, mengeksploitasi, menguasai dengan cara yang salah, sehingga ekosistem kehidupan dunia yang memang fana ini bertambah kefanaannya. Semestinya masih bisa memberi kemanfaatan, tapi sudah berhenti kemanfaatannya. Semestinya masih bisa berkelanjutan, tapi berakhir tidak bisa lestari karena kecerobohan dan ketamakan sifat-sifat buruk manusia. Yang seperti itulah yang kita hindarkan. Menjadi pesan rohani, menjadi pesan mimbar. Bagaimana gereja punya andil mengingatkan manusia, dalam hal ini jemaat Tuhan, supaya mereka tinggal di dunia ini tidak turut serta ambil bagian kerusakan dunia, tapi justru berkarya seperti Allah Trinitas, membangun harmonis, membangun relasi, membangun karya kesempurnaan yang sifatnya melestarikan, membuat abadi, membuat kemanfaatan dari alam semesta dan segala isinya tersebut. Apa kaitannya Allah Trinitas dengan pesan moral kehidupan umat Kristen untuk bisa turut serta menjaga kelestarian alam semesta ini? Dari mana benang merah itu bisa kita kaitkan? Yang pertama, kita mengkaitkan pesan moral, pesan rohani kepada umat Tuhan, supaya turut serta menjaga kelestarian alam ini, belajar dari ketrinitasan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Benang merah yang pertama, yaitu nilai-nilai karya Allah Tritunggal terhadap dunia ini. Saya sudah merujuk di depan tadi kitab Kejadian. Kalau boleh saya membacakan dari bacaan leksionari, kitab Kejadian menjadi salah satu yang dirujuk untuk dibaca, yaitu Kejadian pasal yang pertama ayat 1 sampai 4a. Saya bacakan. Dari mana kita belajar ketritunggalan Allah menjadi pesan umat manusia, umat Kristen diminta punya tanggung jawab melestarikan alam semesta. Firman-Nya berkata demikian, Kejadian 1 ayat 1 sampai 4. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Satu kelumit bagian pendahuluan, kisah tentang penciptaan. Allah berkarya, membuat yang tidak beraturan, membuat yang tidak tertata, membuat yang gelap, membuat yang campur aduk itu tertata rapi, tertata harmoni, terpisahkan, diawali gelap dengan terang. Inspirasi pertama di sini, Allah memberikan keteladanan, menata, bukan membuat keos, tapi dari keadaan kacau menjadi keadaan tertata. Dari keadaan tidak harmonis, diubah menjadi keadaan yang harmonis. Inilah inspirasi, inilah amanat orang Kristen, penyembah Allah Tritunggal yang penuh dengan suasana kesatuan, yang penuh dengan suasana harmoni, keindahan, suasana yang tanpa ada perselisihan itu, harus menginspirasi kepada para penyembahnya. Saat saudara dan saya tinggal di muka bumi, juga menjadi orang-orang Kristen yang menciptakan harmoni, bukan kekacauan, bukan perselisihan, bukan kemelut,
bukan suasana gelap, tapi turut melestarikan kehidupan ini harmoni. Amin, saudara-saudara. Satu catatan, kenapa pesan pemeliharaan dan pemulihan alam semesta dikaitkan dengan Minggu Trinitas. Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akhir tahun 2015, catatan Indonesia itu masih punya 128 juta hektar hutan. Akhir 2015. Catatan berikutnya 2 tahun kemudian, akhir 2017, luas hutan Indonesia menyusut menjadi dari 128 juta hektar menjadi 125,9 juta hektar. Artinya ada penyusutan, tidak kurang dari, wah ini berapa juta ini? 1 juta hektar lebih dalam 2 tahun. Itu baru Indonesia. Belum wilayah-wilayah tropis di muka bumi ini hampir memiliki pergumulan yang sama. Luas hutan dari tahun ke tahun bukan tetap, bukan bertambah apalagi, tapi yang pasti berkurang luasannya. Nah, itu baru salah satu bentuk karya ciptaan Allah yang ditata harmoni di tangan manusia, mengalami berbagai-bagai sentuhan tangan manusia yang tidak semuanya mengabadikan, menata lebih baik, melestarikan, tapi oleh hawa nafsu, oleh keserakahan, oleh kebodohan, oleh perasaan abai, menggunakan dan mengeksploitasi berlebihan, membuat sisa-sisa kerusakan yang berdampak panjang bagi ekosistem hari ini, esok, sampai anak cucu kita yang akan datang. Terancam keharmoniannya dengan alam semesta ini. Minggu Trinitas mengingatkan kita, menggugah hati kita. Belum lagi kerusakan ekosistem di bidang lainnya. Laut oleh limbah industri. Laut, eksploitasi hasil laut yang ada secara berlebihan dengan alat-alat yang merusak dan seterusnya. Belum lagi mata air atau sumber air bumi yang setiap hari di permukaan resapannya menipis. Bila ada daerah resapan, di sana meresap ke bumi tapi membawa limbah berbahaya, baik itu besi, baik itu kimia lainnya, dan yang tidak bisa saya sebut karena saya memang bukan ahlinya, tapi dari bacaan-bacaan, informasi-informasi, kandungan air dari hasil resapan sudah tidak semurni yang diharapkan. Dan ini ancaman yang tidak ringan. Belum lagi masalah-masalah pencemaran udara yang juga tidak mudah untuk diurai dan diselesaikannya. Semua buah karya manusia, di mana sangat bertolak belakang dari sifat ilahi Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang menciptakan dari kekacauan menjadi ketertiban, dari keadaan chaos menjadi keadaan harmoni. Manusia berkarya berlaku sebaliknya. Dunia bukan semakin menuju kebaikan, dunia bukan semakin menuju keharmonian, tapi mengalami dampak kerusakan yang luar biasa. Mari meneladani harmoni Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita kembali belajar, berusaha. Dari sisi kerusakan yang besar itu kita tarik, apa andil kecil yang bisa kita sumbangkan. Dari sisi manusia yang sedemikian rupa, gambar kehidupannya terhadap alam, lalu kita hanya sebagai pribadi tunggal atau pribadi manusia yang hanya sebatas yang kita punya ini, tapi tetap memberikan andil, meneladani dan diinspirasi dari keberadaan Allah Tritunggal. Bacaan Injil tadi memberikan gambaran bagaimana Tuhan Yesus dimuliakan dalam keilahiannya. Tuhan Yesus juga di sana menyampaikan mandat kepada para pengikutnya, supaya mereka tidak ragu menjadi penyembah Yesus. Di sisi lain, menjadi pewarta-pewarta untuk menebarkan berita damai sejahtera, membaptiskan orang, mengajar orang, dan membawa orang hidup
di dalam penyembahan kepada Allah. Injil Matius 28, sebagian saya tinjau kembali bacaannya atau kita lihat kembali. Yesus mendekat mereka dan berkata, ayat 18, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Melalui bagian di mana Yesus dalam kemuliaannya sebagai Allah mengamanatkan kepada para muridnya, "Jangan kamu ragu-ragu dan takut. Kepadaku telah diberikan kuasa, baik di surga dan di bumi." Dengan mengerti apa yang Yesus sampaikan ini, murid-murid dibangun keyakinannya untuk menyembah Dia dan disertai amanat. Pergi ke seluruh muka bumi. Ya, apa yang sudah ditata Allah, apa yang sudah diciptakan Allah, termasuk di dalamnya manusia, harus kembali menjadi figur manusia yang memiliki nilai-nilai luhur. Manusia yang memiliki nilai-nilai sederajat sebobot dengan apa yang dimiliki oleh Allah. Menciptakan harmoni, menciptakan kedamaian, menciptakan kebersamaan, menciptakan keutuhan, menciptakan pemulihan. Hal-hal yang kacau oleh manusia harusnya berubah menjadi hal-hal yang berubah menjadi baik atau menjadi harmonis. Pergi, jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini simbol pemulihan pribadi-pribadi manusia yang mengalami kerusakan jiwa, yang mengalami kerusakan budi pekerti, yang mengalami kerusakan perilaku. Baptis, basuh, ganti hidup yang rusak itu dengan dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Artinya apa? Dihadirkan kembali karya pemulihan citra diri manusia yang rusak hanya akan pulih bila dalam diri manusia dihadiri kembali kuasa Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kiranya melalui renungan ini, kita umat Kristen mendapatkan panggilan yang berupa kemauan dan rasa memiliki kepada bumi untuk turut menjaga kelestariannya, meneladani Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang harmoni hidupnya. Kita tinggal di dunia sebagai penyembah Allah, kita pun menularkan watak dasar harmoni itu terhadap karya ciptaan berupa alam semesta ini, menjaga kelestariannya, turut serta memelihara, turut serta menghindari dari andil merusak, mencemari, ataupun mengeksploitasi yang berlebihan. Kehadiran umat Kristen harus seperti kehadiran Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, yaitu membuat yang gelap menjadi terang, membuat yang tidak tertata menjadi terencana, teratur, tersusun. Hutan bukan untuk digunduli demi keuntungan sesaat satu generasi, tapi hutan untuk dijaga, dilestarikan, dan dimanfaatkan bersama-sama. Air bukan sekedar memakai tanpa memikirkan bagaimana melestarikan dan mengabadikannya di muka bumi. Tapi orang Kristen menggunakan disertai dengan syukur, menggunakan disertai dengan menjaga, tidak membuang sampah kimia, tidak membuang hal-hal yang bisa mencemari dan merusak semesta ini. Itu sebagai bentuk saudara dan saya, penyembah-penyembah Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, tertulari jiwa hidup dalam keharmonian terhadap Tuhan, terhadap sesama, dan juga terhadap alam semesta. Selamat menghayati Allah Trinitas, tercermin, tergambar dalam lubuk jiwa raga sanubari setiap umatnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
Mari kita bersama menghayati apa yang menjadi berita firman ini, turut serta dalam karya pemulihan atas semesta, di mana Allah sendiri sudah memberikan teladan, menata, mengatur, dan membuat segala sesuatu harmoni. Kita masuk dalam permenungan saat teduh pribadi terlebih dahulu. Dimulai. Dilanjutkan dengan doa. Kami mengucapkan syukur kepadamu, ya Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sejak dunia belum terbentuk, sejak dalam kegelapan dan kekacauan. Engkau Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, hadir. Kehadiranmu membawa pemulihan, menata yang kacau menjadi harmoni. Terpisahnya gelap dari terang, terlahirnya karya-karya ciptaan. Dan kini kami menempati, menghuni bumi, salah satu dari karya ciptaanmu, buah harmoni Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tolonglah kami menghargai, memberi hormat kepada Sang Pencipta bumi ini, berlaku, menjaga, merawat, melestarikan, memelihara alam semesta. Itu pun amanat iman. Kami terima isi berita firman-Mu yang mungkin sedikit berbeda dari pesan-pesan hari-hari biasa. Hari ini kami belajar dan diingatkan memiliki jiwa ilahi, memelihara karya ciptaan Allah, bumi dan segala isinya ini. Ampuni selama ini kerusakan-kerusakan yang terjadi di alam semesta, buah ketamaan, buah kepongahan, buah kebodohan dan rasa abai atau tak pedulinya umat manusia, merusak hutan, merusak lautan, merusak dan mencemari udara, menyisakan berbagai-bagai masalah berkepanjangan. Kami memohon, ampunilah perbuatan tercela ini, dan tolonglah bumi dipulihkan melalui andil anak-anak Tuhan menjaga melestarikannya. Dalam nama Tuhan Yesus, doa kami panjatkan. Amin. Dengan penuh rasa syukur, saudara-saudara sekalian, mari kita menyatakan rasa syukur menghaturkan persembahan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Didasari dengan bacaan Kitab Perjanjian Lama 1 Tawarikh pasal 16 ayat yang ke-29 yang demikian bunyi firman-Nya. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Marilah yang sudah Bapak, Ibu, Saudara sekalian persiapkan, dihaturkan menjadi ungkapan syukur persembahan. Dalam menghaturkan persembahan ini, kita naikkan pujian syukur Kidung Jemaat 287B, bait yang pertama dan secukupnya. Sekarang, beri syukur. Saudara-saudara, mari kita bersama nyatakan persembahan ini di dalam doa syukur. Untuk itu, saudara sekalian dimohon untuk berdiri. Kita haturkan di dalam doa syukur. Kami membawa seluruh persembahan umat-Mu
dihaturkan dengan rasa syukur, rasa kasih, dan juga iman, bahwa kami menerima berkah rezeki selama ini, sumbernya datang dari kemurahan dan kebaikan Tuhan. Untuk itu kami bersyukur kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Semua persembahan yang terkumpul Tuhan jamah berkahi, Tuhan terima. Dan umat-Mu Engkau sertai dengan berkah, rezeki, pekerjaan, usaha yang ditekuni, semua Tuhan berkahi, menjadi sarana mendatangkan kelimpahan di tengah kehidupan keluarga masing-masing. Ada kesalahan dan ketidaklayaan, kami mohon pengampunan. Semua persembahan ini kami satukan dan kami haturkan kepadamu ya Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Selanjutnya kami mengakhiri dengan memanjatkan doa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada para murid. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri saudara sekalian, bersama umat Tuhan di seluruh muka bumi dan di sepanjang abad, marilah kita mengucapkan pengakuan iman percaya kita bersama-sama dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara sekalian, mari kita akhiri ibadah ini dengan bersama-sama mengarahkan hati, membuka jiwa di hadapan Tuhan untuk menerima pengutusan dan berkat-Nya. Kami mengakhiri ibadah saat ini dengan penuh syukur kepada Tuhan. Kini turunkanlah berkat atas kehidupan umat-Mu sekalian. Turunlah memberkati saudara, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, memberkati dan melindungi kehidupan saudara saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilahkan untuk duduk. Ibadah hari ini selesai. Semoga menjadi pemeliharaan iman, menjadi pesan kehidupan, membawa dorongan supaya umat Tuhan andil berkarya menjaga pulihnya kehidupan di muka bumi ini. Tetap dalam kesabaran, selalu di dalam doa, penuh pengharapan, Tuhan akan memulihkan keadaan negeri kita. Sampai bertemu pada pelayanan ibadah rohani yang lainnya di hari yang akan datang. Tuhan memberkati kita.